Partai Komunis Indonesia, PKI, adalah salah satu partai politik terbesar di tanah air pada era Orde Lama. Dalam sejarah Indonesia, PKI 2 kali melakukan pemberontakan yang berujung pada kegagalan. Indonesia bakal menyajikan informasi seputar asal-usul dan sejarah gambar Palu dan Arit sebagai simbol komunis. Juga pergerakan komunis di Indonesia. Selengkapnya, mari saling menerima. Pada zaman Orde Baru, PKI secara resmi dinyatakan sebagai gerakan terlarang melalui Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Sebagai partai politik, tentu saja PKI memiliki lambang. Palu dan Arit adalah lambang yang digunakan PKI. Lambang Palu dan Arit bukan hanya digunakan di Indonesia, melainkan di negara-negara yang menganut sistem komunis seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam. Sejarah Palu dan Arit. Simbol Palu dan Arit lahir pada tahun 1917 di Rusia dalam Revolusi Bolshevik. Dalam revolusi yang didukung kaum buruh dan petani itu berhasil menggulingkan kekaisaran yang sudah bercokol ratusan tahun di Rusia. Setelah Rusia runtuh, muncul Uni Soviet. Palu adalah simbol yang mewakili buruh, sedangkan Arit adalah simbol petani, artinya kaum buruh dan tani bersatu untuk menggulingkan pemilik modal. Revolusi Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin. Dalam perkembangannya, Uni Soviet menjadikan Palu dan Arit dalam lambang benderanya. Keberhasilan Lenin menumbangkan kekuasaan aristokrat langsung mengilhami banyak negara-negara di dunia untuk bangkit. Di negara dunia ketiga, ideologi komunis digunakan untuk melawan kekuasaan kapitalis. Pada tanggal 1 Oktober, Mao Zedong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dengan ide komunis sebagai haluan politiknya. Di Indonesia sendiri, paham komunis mulai berkembang pada awal abad ke-20. Paham kiri itu pertama kali dikenalkan Ulla Hensneflid. Mulanya, ia mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging, ISDV. Pada tahun 1920, ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. Pergerakan PKI Indonesia. Dalam sejarah perjalanan di Indonesia, PKI 2 kali melakukan pemberontakan yang semuanya berujung pada kegagalan. Pemberontakan pertama terjadi pada tahun 1926 di Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Namun, pemberontakan yang bertujuan menumbangkan kekuasaan kolonial gagal. Akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda secara resmi melarang keberadaan PKI. Kemudian pemberontakan kedua terjadi pada tahun 1948 dan juga mengalami kegagalan. Saat itu, dedengkot PKI Musso baru kembali dari Moskwa, Uni Soviet. Begitu tiba di tanah air, ia segera menjalin koalisi dengan Amir Syarifuddin yang juga mantan Menteri Pertahanan, Menhan. Madiun, Jawa Timur dipilih sebagai pusat komando komunis di Indonesia. Namun, lagi-lagi pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan pemerintahan Indonesia. Musso tewas dalam baku tembak dengan Tentara Nasional Indonesia, TNI, sedangkan 11 pimpinan PKI termasuk Amir Syarifuddin tewas dieksekusi. Dalam pemilu tahun 1955, PKI berhasil mendulang suara cukup tinggi. PKI berada di posisi keempat setelah Partai Nasional Indonesia, PNI,
Masyumi, dan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam waktu singkat PKI berkembang dengan pesat di Indonesia. Indonesia menjadi negara komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Cina. Kebesaran PKI hanya berlangsung selama 10 tahun saja. Pada tanggal 30 September 1967, Jenderal TNI Ed dan beberapa perwira TNI lainnya ditemukan tewas di berondong peluru. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai panglima tertinggi berhasil lolos dari penyerangan pasukan liar. Setelah peristiwa tersebut, PKI dituding sebagai dalang di balik pembunuhan para jenderal. Dalam waktu singkat PKI segera dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Nah, itulah sejarah singkat gambar Palu dan Arit yang dijadikan simbol komunis. Bagaimana menurut kalian?